Jadi Bu, anak kita semaksimal mungkin nih, ayo taruh ke tempat pengajian, sekolahin, tapi ngaji jangan ditinggal. Sebab kalau santri nih Bu, kalau sholat itu beda, sholat santri itu beda Bu. Sholat santri dia mah kalau tinggal tidak sholat ngerasa dia punya hutang, tapi kalau sekedar dia sekolah tanpa ngaji bukan merendahkan sekolah, karena ilmu agama, ilmu syara adanya di tempat pengaji, adanya di majlis-majlis taklim. Makanya kita bareng umum kita belajar sekolah, di pengajian jangan ditinggal. Karena kalau kita tinggal ngaji Bu, luar biasa, paling rugi. Anaknya ibaratnya nggak bisa baca kitab, yang penting bisa baca Quran. Kalau bisa baca Quran Bu, tuh apalagi orang-orang pintar besok yang akan di haul Cilongok, sebelum waktunya haul orang sudah luar biasa numpuk. Karena apa? Ilmu yang menarik. Kalau kita ingat kayak gitu, kita resapi dengan ibaratnya hati kita, sedihnya luar biasa. Kita bisa nggak kayak gitu? Itu kan orang yang meninggal, dia mempunyai ilmu, akan menghidupkan kayak kita. Contoh di Cilongok, almarhum al-maghfurah Abauci, dia meninggal dunia tapi bisa menghidupkan orang banyak. Yang jualan banyak, tukang asroy laku, tukang belan laku, pokoknya tukang naon baik dirinya laku. Coba jajal, coba di makam orang tua kita, mohon maaf, ada yang jualan delan, ada yang enggak yang beli, gak bakalan. Karena ilmu lah yang menjunjung tinggi. Makanya tadinya malam ini itu sebenarnya mau ke Cilongok gitu kan, saya biasa tidur soalnya gitu kan, tidur. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya maulid ini kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita maut dalam keadaan husnul khatimah. Bu, assalamualaikum. Maksudnya ini males apa? Udah ngantuk apa mikirin utang? Pengen supaya pengen. Ayo dulu kita berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala azza wa jalla fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah wa qala ayyuban talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa bil qasidah burdah ya Rabbi bil Mustafa para alimil ulama, para asatid, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Asifah, yakni Al-Mukarram Ustadz Basri Tafilab ka pangarsa ayahanda anu di Paku Haji, sing mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan ilmunya, dipanjangkan umurnya. Bu, Assalamualaikum. Apa masih ada jelema lagi mendoakan guru kita? Aminkah? Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, dibanyakan rizkinya, mudah-mudahan dikasih kesabaran dalam mendidik santri-santrinya. Amin ya robbal
para aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Jaro ayah, Ibu Jaro ayah, Bapak RT ayah, Ibu RTG ayah, lengkap berarti. Mudah-mudahan kita doakan umaroh kita dijadikan umaroh yang mau menuntun kita ke jalan Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Para ustadz yang tidak disebutkan namanya satu persatunya, sebab kalau saya sebutkan satu persatunya bisa satu malam ini. Ikutin ustadz doa. Sebab orang sini mah alhamdulillah ustadz semua yang laki-laki. Kalau yang perempuan ustazah alhamdulillah. Ibu-ibu yang tadinya minor sampai sekarang kemalaman sampai ngurucut eta cai kesang makanya ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Baginda Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Datangnya ke saya ke sini bukan untuk ceramah, bukan. Satu, saya pengen ikut maulid di kampung apa nih jarang. Keduanya nyumponan kalau bahasa Sonoma, nepati undangan Ustadz Basri, sebab Ustadz Basri sama saya itu masih keluarga, jadi gak enak saya. Jadi Ustadz Basri sama saya itu masih keluarga, masih sama-sama cucu, masih sekeluarga. Jadi saya cucu nenek saya, Ustadz Basri cucunya neneknya, jadi sama-sama sekeluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah, pelan-pelan aja ya. Soalnya ini apa namanya leher gimana ya, kayak kecekek nih suaranya. Jadi acara Maulid Baginda Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita udah dengarkan dari mubalik kecil kita, luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa saya sebutkan sangat luar biasa? Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu kalau di depan sambil megang mic ngopol. Ya, jadi menurut saya sangat luar biasa ketika anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan putra-putri soleh-solehah, dijadikan penuntut yang akan menjadikan suatu kebanggaan orang tuanya. Jadi kita apa namanya belajar, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, karena menurut hari kelahiran baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa Rasulullah dilahirkan? Tahun kan Masehinya 571 Masehi. Udah banyak setiap tempat, setiap kampung, bahkan setiap negara para mubalik menjelaskan tentang maulid. Tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikan, tinggal bagaimana cara kita merealisasikan tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Sebab apalah arti mulut kita berkata kita cinta kepada Rasulullah, lamun dibuktikan mangarana busit. Benar. Kalau kita cinta kepada Rasulullah tapi cinta kita tidak dibuktikan. Cinta kepada Rasulullah bukan harus main mata, cinta kepada Rasulullah bukan harus main surat, cinta kepada Rasulullah bukan harus main HP, cinta kepada Rasulullah banyak-banyak baca sholat.
salawat. Isok maca salawat ibu isok. Naon nu sok dibaca? Ngerti tak? Ngerti. Iya bahasa planet. Jadi saya mah kalau manggung mau ngerti mau kagak tetap amplop katanya udah saya gitu udah. Jadi yang kita sangat banggakan kepada anak-anak kita nih Bu, kalau kita bodoh bahkan santri itu sangat dihina, santri itu tidak punya apa-apa, santri itu susah, santri itu tidak punya masa depan. Salah menurut saya, sebab santri itu luar biasa, santri luar biasa nih. Kalau kerja kita sehari dari jam 7 sampai jam 5 berapa duit? 150 kalau di pabrik. Kalau saya di sini setengah jam 5 juta. Itu santai. Makanya saya nih kalau ibaratnya mau tampil sama istri, biasanya nih pakainya sorban ini aja, jaket ini aja, kan itu udah tiap malam gitu kan. Udah itu aja, biasanya kalau sorban itu katanya amplopnya gede gitu. Makanya saya pakai aja. Ketika ada yang menghinakan santri, ada yang menghinakan santri, bahkan santri dibilang santri itu gelap masa depannya. Banyak kalau di kampung saya, jawara-jawara itu semuanya bilang santri itu tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia mati, padahal dia butuh santri. Coba kalau yang nyalatin, yang meninggal dia tuh rombongan apa namanya tuh, penjahat itu apa namanya, preman. Apa dia bisa tentang doa masalah dia nyalatin? Tidak. Yang bisa santri. Makanya ketika dia ada yang meninggal, saudaranya meninggal, dia nyolatin, dia pandiin, karena dia mengerti bukan santri, dipandiin sama dia, terus dikasih jaket. Kata dia takut di dalam kuburannya ada yang hilang. Tapi kalau santri bukan, kasih kain kapa. Tuh kalau jawara di Solo itu kayak gitu, songongnya luar biasa. Ketika dia nyolatin, coba kalau santri ketika Allahu Akbar baca Fatihah, ketika baca Fatihah terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus sampai Hamidul Majid. Ketiganya itu ketiga takbir baca Allahumma gfir lahu, ketika mayitnya cowok ketika Allahumma gfir laha, mayitnya cewek gitu. Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau banci aluminium. Ketika ibaratnya ketika kita ngerti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, terus baca salawat. Ketika habis baca salawat kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Tapi kalau preman coba bacanya apa dia? Ketika baca Fatihah dua takbir baca Fatihah ketiga, kata dia biasanya ini doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kata temannya, ini biasanya kalau santri biasanya bacanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kenapa ini dibacanya
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Belum maka gak tahu teman kita waktu hidupnya dulu pernah berak mulu dia. Walaupun orang berak terus, walaupun matinya dengan apa sababnya, tetap doanya kalau laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Udah malam ini mah kita ngajinya mati aja ya, ngaji mati. Sebab apa? Kehidupan cuma sementara, mati yang akan kita kunjungi nanti. Kalau anak kita bodoh bu, anak kita bodoh, ntar yang ngajiin kita siapa? Guru Ustadz Basri? Nggak mau dia juga kalau nggak ada amplopnya. Iya. Tapi kalau anak kita ngerti ngaji, ketika kita lagi sakaratul maut, kan gitu, itu langsung buka Quran, dingin kuping kita. Kalau kita anak kita tidak bisa baca Quran semuanya, kita mau itu susah. Makanya kita harus ingat ketika kita hidup pasti kita akan mati. Coba kalau anak kita mengerti, dititipkan ke sini ke Ustaz Basri, ketika kita ibaratnya mau menghadapi sakaratul maut, anak kita ngebuka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Itu ibunya yang mau sakaratul maut nangis karena bangga punya anak sukses. Walaupun anak kita sekolah tinggi tidak apa-apa, sekolah sampai tinggi, tapi jangan sampai tinggalkan ngaji. Jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi TNI, asal bisa ngaji. Percuma kalau kita pangkat tinggi di dunia tapi kita tidak bisa ngaji. Apa yang akan menyelamatkan diri kita di akhirat nanti? Tidak bakalan bisa. Pangkat kita walaupun di sini punya bedil, punya pistol, di sana nggak bakalan mempan. Karena senjata yang di sana ialah Al-Quran yang akan menerangi alam kubur kita, yaitu Al-Quran. Makanya ketika orang yang meninggal sering diajiin tuh, ya kan, dari satu juz sampai 7 hari gitu kan. Apais masih ada? Apais udah jam 12 ya, jam 12. Jadi jangan sampai anak kita ketinggalan thalabul ilmi. Sebab nih, mau sholat, kalau kita tanpa belajar, sok-sokan kita itu pintar, tapi kita tidak belajar, ketika ada yang salah praktek sholat kita, itu dosa. Jangan dianggap biasa ketika kita ibaratnya sholat tanpa belajar. Makanya ketika kita belajar, ketika ada kesalahan, di situ ada sifat maklum karena kita lagi belajar. Coba nih di sini sama nggak kayak di sono? Ketika di sono mah ketika sholat takbir, usolli fardal isai arba rakaatin mustaqbilal qiblah adzanillahi ta'ala Allah. Buat siapa nih? Buat laki-laki.
laki-laki sampai kuping Allahu Akbar, gitu kan? Ada yang sholatnya silakan di sini sama. Ada yang ke pinggir Allahu Akbar, ada nggak? Boleh. Terus Allahu Akbar, ada nggak yang ke samping sebelah sini? Ada. Allahu Akbar, ada nggak yang dia untuk dada dia? Ada. Itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika takbir Allah, itunya sedang di sini. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau ke pinggir boleh, ke samping boleh, ke samping sini boleh, ke dada boleh. Yang nggak boleh ke jangan seperti ini. Jadi kalau itu buat laki-laki, gimana kalau perempuan? Kalau perempuan ketika usolli fardhu nisa'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblah adzanillahi ta'ala Allah angkat naona keur ngaji mah teu naon. Ketika perempuan ketika takbir itu jangan gini nih, jangan ininya keteknya bentar kebuka, jadi ini angkat. Kalau bahasa sono mah susu gitu, kalau bahasa sono, kalau di sini mah takut ketek gitu. Jadi tuh ketika kita si perempuan takbir Allah angkat. Gimana Ustaz? Saya makan susunya gede, atau tidur lain ngangkat. Bukan disuruh ngangkat susu, bukan. Udah nggak apa-apa ya, udah malam ini ya. Kalau malam memang gini biasanya. Bukan diangkat, maksudnya tuh pas itu portal, di situ portal ya. Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar, jangan gini ya, jangan. Jadi ininya nggak boleh kan, enggak. Jadi angkat, bukan diangkat gitu ya. Gini maksudnya, ininya dibalik Allah, jangan gini Allah. Ketika kita tidak paham, nggak bakalan tahu, kita disamakan aja dengan laki-laki, gitu kan? Di mana itu adanya? Di tempat pengajian, kayak gitu. Terus tuh tadi takbir, terus baca Fatihah. Ketika baca Fatihah kita ruku, Allahu Akbar. Ada ininya, telapak tangan itu biar ada di lutut, biasanya ada di bawah lutut. Bahkan dia ada yang gini nih, ini buat apa kali itu saya bingung tuh. Nggak boleh gerak ya, biar lurus ya. Subhana rabbiyal alimi wa bihamdi. Walaupun ada dangdut jangan digoyang, jangan digoyang, gitu maksudnya. Terima kasih banyak. Satu belum minum mas saya boro-boro mikirin minum, saya mikirin saya ngomong juga bingung saya. Jadi Bu, anak kita semaksimal mungkin nih, ayo taruh ke tempat pengajian, sekolahin, tapi ngaji jangan ditinggal. Sebab kalau santri nih Bu, kalau sholat itu beda, sholat santri itu beda Bu. Sholat santri
Dia mah kalau tinggal tidak sholat ngerasa dia punya hutang, tapi kalau sekedar dia sekolah tanpa ngaji bukan merendahkan sekolah, karena ilmu agama, ilmu syara adanya di tempat pengaji, adanya di majlis-majlis taklim. Makanya kita bareng umum, kita belajar sekolah di pengajian jangan ditinggal. Karena kalau kita tinggal ngaji luar biasa, paling rugi. Anaknya ibaratnya nggak bisa baca kitab, yang penting bisa baca Quran. Kalau bisa baca Quran buku, apalagi orang-orang pintar besok yang akan di haul Cilongok, sebelum waktunya haul orang sudah luar biasa numpuk. Karena apa? Ilmu yang menarik. Kalau kita ingat kayak gitu, kita resapi dengan ibaratnya hati kita, sedihnya luar biasa. Kita bisa nggak kayak gitu? Itu kan orang yang meninggal, dia mempunyai ilmu, akan menghidupkan kayak kita contoh di Cilongok, almarhum al-maghfurah Abauci, dia meninggal dunia tapi bisa menghidupkan orang banyak. Yang jualan banyak, tukang asoy laku, tukang belan laku, pokoknya tukang naon baik dirinya laku. Coba jajal, coba di makam orang tua kita, mohon maaf, ada yang jualan delan, ada yang enggak yang beli, gak bakalan. Karena ilmu yang menjunjung tinggi. Makanya tadinya malam ini itu sebenarnya mau ke Cilongok gitu kan, saya biasa tidur soalnya gitu kan, tidur. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya maulid ini kita dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita maut dalam keadaan husnul khotimah. Bu, assalamualaikum. Maksudnya ini males apa? Udah ngantuk apa mikirin utang? Pengen supaya pengen. Ayo dulu kita berdoa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya arhamar ya Allahum maha suci, amin. Ya Allahum maha suci, minta duit seperti jeung maraban anak istri, sesana jeung
Buane. Ya Allah nu maka wasa minta duit sameja jeung nulungan tetangga sesana meuli inopa ya arhamar amar rahimin ya arhamar farwi jalal ya Allah nu maha agung lebih kencang ya Bang. Ya Allah nu maha agung lebih kencang nih. Ya Allah nu maha agung minta duit sakarung yang nulungan anu minta tulung sesana jeung modal nyanduh. Gimana Pak, setuju? Pak setuju? Ibu-ibu setuju? Kula menurut ibu-ibu lah jangan nampeletan ibu-ibu Pak. Insya Allah lamun urang sering maca ya arhamar rahimin lamun nubuka hutang bakal impas kabeh lamun dibayar bari baca ya arhamar rahimin bibi ya bocah bayar insya Allah bakal impas. Nah, makanya ketika anak makanya ya Bu, saya ini di sini kayak dikontrak sebenarnya. Tahun kemarin saya disuruh kori, gitu kan, 5 juta. Sekarang hari ini tahun ini suruh ceramah 5 juta. Kayaknya lebih kali 5 juta 500 gitu kan. Karena beda tahun gitu kan. Jadi enak Bu, kalau jadi santri itu, kalau jadi santri mau disuruh apa aja nggak bakalan mundur. Disuruh ceramah ngomong aja maju, disuruh kori maju. Karena santri multiguna, santri mah apa aja bisa. Ada panggilan ibaratnya di luar, dia jadi kori, tarik korinya. Nah, ketika anak kita diajarkan Ibu, ketika diajarkan di sekolah, ketika diajarkan di pesantren-pesantren, ketika diajarkan di tempat pengajian-pengajian, jangan biasakan anak kita kalau di rumah nih belajar dicadel-cadelin di sini. Cadel apa biasanya? Cadel sama titik noin, totol ketai itu. Panjen liir eta guru lukas itu. Ketika anak kita di rumah biasakan jangan sampai anak kita diajarkan cadel. Udah biasakan aja ini apa, kuping, ini hidung, yang molot leho gitu. Biar tahu gitu kan, jangan ini leho, ini kuping, ininya ule gitu. Jangan, udah kalau emang ini kuping ajarkan ke anak kita ini kuping, ini pipi gitu. Jadi jangan sampai anak kita diajarkan yang enggak benar. Tuh dulu mah ketika orang tua saya waktu kepantau dulu kan, kepantau ini jidat saya dulu lidah mulut masih ada.
itu apa namanya, lidah orang tua saya itu menjilat itu, tapi yang tadinya benar-benar pusing luar biasa. Karena apa? Dulu orang tua dulu itu banyak zikirnya, banyak baca tasbihnya. Ketika dia mah apa namanya tuh ngituin beras, dia mah sambil sholawat, salatullah salamullah. Dulu kayak gitu. Ketika ngayun-ngayun anaknya, anak-anaknya diayun-ayun sambil baca sholawat. Coba sekarang anaknya diayun, HP ditaruh di situ, namanya TikTokan. Bener nggak? Makanya wajar anaknya udah bisa jalan dikit, HP hebat. Karena ketika diayunnya sama ibunya dikasih TikTok. Makanya belajar nih nitip ke para santri, santriwati, santri, jangan sampai malas-malasan untuk belajar. Ayo ngaji, walaupun kita udah tidak di tempat pengajian, di rumah buka Quran, nggak usah banyak, sehari satu ayat, 1 tahun bisa sampai hafsah semua. Jangan sampai malas kita ninggalin ngaji. Sebab kalau kita tinggal Al-Quran, rumah kita itu gelap. Tanpa Al-Quran itu rumah kita gelap, gerah gitu. Makanya di rumah saya alhamdulillah Bu, itu apa namanya, dinding yang ada apa namanya, itu sering ada ngajinya. Itu sayanya malas ngaji, dia yang ngecopak mulu. Jadi mohon maaf, datangnya ke sini bukan untuk nasihatin orang sini. Jadi niatnya saya, satu ingin silaturahim, keduanya ingin ikut maulid dengan keluarga besar Kakanda Rosa Basri. Ketiganya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada kata-kata yang tidak sopan, mungkin itu kebodohan dari saya. Tapi mengerti nggak Bu? Yang saya omongkan ngerti nggak Bu? Yang saya omongkan ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ibu ngerti nggak? Sebab kata guru saya, kalau ngaji di jamaah, kalau jamaahnya udah pada ngerti, katanya udahan. Udah ngerti belum? Kata guru saya, kalau ibaratnya jamaah diajarinnya nggak pernah ngerti-ngerti, udah-udahan aja, percuma diterusin juga. Udahan aja katanya. Udah gitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.